Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Syafitri dan teman saya Miftahul Jannah Lubis. Di sini kami akan membahas tentang DAP, hakikat pengelolaan lingkungan, dan PAUD menurut para ahli mancanegara. Yang pertama, kita cari tahu dulu pengertian dari DAP. DAP adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, serta lingkungan belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan perkembangan anak. Adapun latar belakang dari DAP adalah perkembangan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk kepribadian, kemampuan sosial, kognitif, emosional, dan fisik anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini haruslah memperhatikan tahap-tahap perkembangan anak agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Salah satu pendekatan yang banyak dianjurkan dan digunakan oleh para ahli adalah DAP atau yang biasa kita sebut dengan praktik yang sesuai dengan perkembangan. Adapun prinsip-prinsip dari DAP, yang pertama ada berbasis perkembangan, yang kedua berpusat pada anak, yang ketiga ada memperhatikan keunikan anak, yang keempat belajar melalui bermain, yang kelima lingkungan belajar yang mendukung, yang keenam ada membangun hubungan yang positif dan responsif, dan yang ketujuh penilaian harus berbasis pengamatan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada hakikat pengelolaan lingkungan belajar di PAUD. Ini juga mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana menciptakan, mengatur, dan memanfaatkan lingkungan agar mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, contohnya ada lingkungan fisik, seperti ruang kelas dan alat permainan. Yang kedua ada lingkungan sosial emosional, seperti interaksi antara guru-guru dan anak-anak. Dan yang ketiga ada lingkungan kultural, nilai dan norma yang dibawa ke dalam pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan belajar di PAUD, yaitu indoor dan outdoor. Yang pertama kita bahas lingkungan belajar di indoor. Lingkungan indoor adalah ruang kelas dan area dalam gedung tempat anak-anak melakukan berbagai aktivitas, belajar terstruktur dan bermain bebas. Ciri-ciri lingkungan belajar indoor yang baik, yang pertama ada aman dan nyaman, yang kedua ruang yang fleksibel, yang ketiga ada area belajar tematik, yang keempat materi pembelajaran yang sesuai, dan yang kelima ada dekorasi edukatif. Adapun tujuan lingkungan belajar indoor, yang pertama ada mendorong konsentrasi dan pembelajaran individual maupun kelompok kecil dan menumbuhkan kebiasaan belajar yang positif. Dan lingkungan belajar outdoor atau luar ruangan. Lingkungan outdoor adalah area belajar, bermain, dan eksplorasi di luar ruangan yang mendukung aktivitas fisik dan sosial anak. Ada juga ciri-ciri dari lingkungan outdoor yang baik, yang pertama ada aman dan luas, fasilitas bermain yang luas, ruang untuk eksplorasi alam, dan ada alat permainan yang kreatif. Adapun tujuan lingkungan belajar outdoor adalah untuk mengembangkan motorik kasar, keberanian, dan kerjasama, dan bisa menjadi pengalaman langsung dengan alam atau belajar melalui bermain. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Miftahul Jannah Lubis. Selanjutnya saya Miftahul Jannah Lubis. Saya akan lanjutkan tentang keterlibatan keluarga dalam praktik PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini penting karena masa ini adalah periode kritis dalam perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai model, penyedia lingkungan yang mendukung dan pembimbing bagi anak dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitifnya. Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya akan berdampak kepada meningkatnya mutu pendidikan yang lebih baik saja, akan tetapi juga memiliki dampak atau efek jangka panjang terhadap perkembangan kesehatan mental dan hubungan sosial yang memiliki keterkaitan dengan prospek masa depan peserta didik. Mengingat bahwa keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak, di mana dalam keluarga terjadi proses orang tua membentuk kepribadian anak untuk masa yang akan datang. Tujuan dari pendidikan tidak akan mudah untuk diwujudkan apabila keluarga memiliki tingkat kesadaran yang rendah tentang pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat dalam praktik PAUD. Keterlibatan masyarakat dalam praktik PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan pendidikan anak usia dini. Adapun tujuan keterlibatan masyarakat antara lain yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan kontekstual, membangun kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak. Dan adapun
Menurut PAUD, pendidikan anak usia dini menurut tokoh-tokoh mancanegara. Yang pertama, menurut Howard Gardner. PAUD menurut Howard Gardner sebaiknya memperhatikan keberagaman kecerdasan anak yang dikenal dengan teori multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Howard Gardner percaya bahwa setiap anak itu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan hanya satu jenis kecerdasan seperti yang diukur oleh tes IQ tradisional. Teori ini menekankan pentingnya memberikan stimulasi dan kesempatan belajar yang beragam agar setiap anak dapat mengembangkan potensi penuh mereka. Yang kedua, PAUD menurut John Bowlby. Menurut John Bowlby, pendidikan anak usia dini harus menitik beratkan pada pembentukan ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh, yang dikenal sebagai teori keterikatan atau attachment theory. Pendidikan yang baik pada usia dini akan menciptakan rasa aman pada anak tersebut, mendorong eksplorasi, pembelajaran, dan kepercayaan diri sosial. Jika anak merasa memiliki pengasuh yang dapat diandalkan, mereka akan lebih mudah berinteraksi positif dengan teman sebaya dan tugas-tugas di sekolah mereka. Dan selanjutnya yang ketiga, PAUD, pendidikan anak usia dini menurut Maria Montessori. Adapun menurut Maria Montessori, pendidikan anak usia dini menurut Maria Montessori tekanan pada pengembangan anak secara holistik melalui pengalaman langsung dan lingkungan yang disiapkan. Montessori percaya bahwa anak-anak memiliki potensi alami untuk belajar dan berkembang. Dan tugas pendidik adalah menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan kemandirian anak. Baik, sekian dari presentasi kami berdua. Saya Miftahul Jannah Lubis dan rekan saya Dipasya Fitri undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.